Nah, teman-teman, saya punya turus-turus yang biasa dipakai untuk, rambatan tanaman. Nah, turus-turus ini akan saya tampel keki-keki, untuk apa, eee, keki-keki anggrek tirai. Nah, tapi akan saya tempel-tempel dulu nih dengan moss hitam. Meskipun udah ada sabut kelapanya, tapi akan saya tambah dengan moss hitam supaya nanti, akarnya itu lebih bagus perkembangannya. Ya, terus-terusnya seperti ini nih contohnya nih ya, anggrek kekinya, anggrek anggrek yang anggrek tirai. Nah, ini moss hitamnya nanti akan saya tempel-tempel di sabut kelapa ini. Ini dia moss hitamnya ya. Saya mulai susun. Nah, moss hitamnya ini sudah saya rebus, sudah steril. Jadi saya tempel-tempel aja. Nanti diikat dengan benang. Dan tempel-tempel sesuai dengan genggaman tangan kita, kemampuan tangan kita menggenggam moss hitam ini. Saya beri moss hitam seluruhnya, sekelilingnya, sehingga nanti sabut kelapanya tertutup semua dengan moss hitam. Intinya gitu ya, dibulak-balik gitu supaya nanti sabut kelapanya sudah terbungkus dengan moss hitam. Pokoknya intinya seperti itu. Kan kira-kira seperti ini. Segenggaman tangan semampunya saya gitu. Penggenggam moss hitam ini. Lalu setelah itu digulung dengan benang. Nah, anggrek yang saya tempel kekinya adalah anggrek tirai. Nah, kebetulan yang saya punya ini anggrek anosmum. Nah, seperti ini teman-teman, saya gulung dengan benang satu per satu sesuai dengan kemampuan tangan saya menggenggam. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah mulai banyak kan. Nah, ini yang dibulak-balik, di mana ada sabut kelapa yang dibungkus dengan moss hitam. Nah, seperti ini saya menyusun terus gitu ya. Moss hitamnya dulu sampai si sabut kelapa dari turus-turus ini terbungkus semuanya. Nih ya, kira-kira ini sudah terbungkus semua. Tuh, moss hitamnya sudah membungkus semua sabut kelapa. Nah, lalu saya mulai menanam nih keki-keki dari anggrek anosmum. Anosmum kan anggrek tirai ya. Nah, saya susun, saya tempel-tempel di balik, di sisi sisi baliknya juga. Ini saya siapkan benang lagi. Nah, ini contohnya ya, kan ada keki. Nah, ini akan saya lepas nih ya, kekinya ini supaya akarnya nanti, pokoknya di sini di mana ada akarnya ya, akarnya ditempelkan di moss hitam ini, lalu diikat benang. Nah, ini teman-teman, saya mulai punya banyak. Nah, ini sudah saya susun semua, kekinya sudah saya tempel semua di moss hitam ini ya. Saya kebetulan kekinya nggak punya banyak ya, seadanya dulu ya, saya tempel-tempel di sini. Akarnya saya tempel, lalu saya lilit-lilit benang. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ini sudah agak banyak ya. Ini kekinya kan masih pendek-pendek tuh, masih kecil-kecil. Nah, akhirnya sudah saya gantung nih dia teman-teman, kekinya. Nah, bagus kan? Nah, nanti si anosmum ini, anggrek tirai ini akan tambah panjang, menjuntai, daun-daunnya banyak. Pasti akhirnya menjadi terbayangkan
menjuntai panjang akar-akarnya. Pasti keren nih jadinya nanti nih. Tapi ini masih harus dalam perawatan supaya dia tambah panjang dan subur. Nah, teman-teman, saya akan membuat kompos dari batang dan daun pisang. Buah pisang banyak nutrisinya, kulitnya juga banyak nutrisinya. Lalu batang dan daun akan saya gunakan sebagai kompos. Caranya dipotong dulu batang dan daun pisang menjadi kecil-kecil. Setelah itu masukkan tanah ke dalam karung secukupnya saja. Lalu kotoran kambing secukupnya saja. Kotoran kambing banyak nutrisinya ya teman-teman. Selanjutnya sebagai pengganti EM4 saya pakai Moltape. Nah, Moltape ini saya cairkan dulu dicampur dengan air. Perbandingannya 3:2. 3 air, 2 Moltape. Jadi ini cairan Moltape. Nah, cairan Moltape ini mengandung bakteri pengurai yang nanti akan mengurai bahan-bahan organik yaitu kotoran kambing dan batang pisang. Nanti akan halus. Batang pisang dan kotoran kambing akan halus sehingga menjadi butiran-butiran yang kecil-kecil yang mudah nanti nutrisinya diserap oleh tanaman. Nah, tanah dan kotoran kambing diberi Moltape secukupnya. Cairan Moltape secukupnya, tidak usah banyak-banyak supaya hanya lembab ya. Nah, setelah itu kan tadi batang pisang dan daun pisang dicacah-cacah kita masukkan. Beri lagi cairan Moltape sedikit saja secukupnya supaya lembab-lembab saja. Selanjutnya kita ulang lagi ya tahapnya mulai dari awal lagi. Tanah, kotoran kambing, batang pisang. Nah, kan tanah sama kotoran kambing kasih Moltape, batang pisang kasih Moltape lagi. Nah, tinggal diulang-ulang sampai plastik ini nanti bisa diikat. Karung ini bisa diikat. Diulang-ulang aja tahapnya gitu, yang penting bisa diikat kencang pakai tali ya, tali rafia kencang diikat. Lalu kantong plastik ini tutup lagi dengan kantong plastik yang ditutup lagi nanti plastik ini dengan plastik lebar ya, tutup lagi. Intinya plastik ini tidak boleh kehujanan, kompos ini tidak boleh kehujanan. Ya, jadi intinya nanti karung ini diikat kuat dengan tali rafia, lalu ditutup lagi dengan plastik terpal supaya tidak kehujanan, ditunggu selama 1 bulan sampai menjadi tanah dan siap dipakai kompos ini.